Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan karunia-Nya serta hidayah dan taufik kita dikumpulkan di dalam majlis yang mulia ini. Kepada semua yang hadir, kami ucapkan selamat datang ke majlis Maulid bersama ulama Nusantara, anjuran Masjid Jami' Jelutung, Pulau Pinang. Tema yang telah dipilih ialah Kenalilah Nabimu. Saya ulangi, tema yang telah dipilih ialah Kenalilah Nabimu. Yang kami hormati lagi dimuliakan para tetamu agung, Tuan Guru Kiai Haji Syukran Ma'mun, Tuan Guru Haji Sanusi Al-Khalidi, Tuan Syekh Rahimuddin An-Nawawi, Al-Fadil Ustaz Azhar Hashim, Saudara Muhammad Ashraf Khan bin Ayub Khan selaku pimpinan Majlis Ahbabun Nabi, Tuan Haji Abdul Rahim bin Umar selaku pengerusi Masjid Jami' Jelutung serta barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para imam, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum majlis ini diteruskan, izinkan saya untuk menjelaskan secara ringkas apakah matlamat majlis maulid ini diadakan. Yang pertamanya, untuk kita mengenali dan mencintai serta mengenang jasa dan pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan segala sunnahnya dalam kehidupan kita. Yang kedua, menghidupkan masjid sebagai rumah Allah dan mengimarahkannya, dan masjid juga menjadi tempat penyatuan umat. Yang ketiga, mengenali dan mendekati para ulama, mempelajari ilmu agama serta mengikuti dan mencontohi amalan dan akhlak para ulama sebagai pewaris para nabi. Yang keempat, menghubungkan ikatan kasih sayang atau silaturahmi sesama umat Islam, baik masyarakat setempat maupun yang datang dari luar. Harapan kami semoga majlis yang diadakan ini memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada semuanya yang hadir dan ianya berlangsung sempurna seperti mana yang dirancangkan insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita teruskan acara kita, saya ingin ingatkan kepada semua yang hadir, terutamanya tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita menjaga adab di dalam majlis para ulama. Kerana sesungguhnya para ulama ini adalah pewaris kepada Nabi. Jadi menghormati dan beradab dalam majlis ulama bererti kita menghormati, umpamakan, andaikan bahwasanya Nabi Muhammad ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama-sama kita, andaikan. Jadi kita kena menjaga adab. Bagaimana adab kita apabila Rasulullah berada bersama-sama dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah, kerana para ulama adalah pewaris kepada Nabi, insya-Allah. Pastikan telefon anda ditutup atau disenyapkan, yang membawa anak-anak agar kawal anak-anak, supaya barakah majlis ini dapat kita nikmati bersama-sama dengan izin Allah, insya-Allah. Untuk acara seterusnya, majlis mempersilakan Tuan Guru Haji Sanusi Al-Khalidi untuk menyampaikan ucapan pembukaan ataupun kata sambutan dalam majlis yang mulia ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tafadhal mashkura, Tuan Guru.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis, Tuan Imam, ahli-ahli yang kuasa, tuan-tuan guru, alim ulama yang hadir pada malam yang berbahagia lagi berkat ini. Bersama-sama kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dijemput dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dalam majlis yang mulia dan berkat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita kesemua akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis bertujuan untuk membesarkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis Maulid. Majlis yang disambut, yang dibesar, yang dimuliakan oleh seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan adalah menjadi rahmat seluruh alam. Menjadi rahmat seluruh alam. Bukan kata manusia saja mendapat rahmat. Seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini dengan sebab lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita sepanjang tahun dan sepanjang masa, bukan kata bulan Rabiul Awal saja, malah sepanjang masa kita ada majlis-majlis yang seumpama ini, majlis membesarkan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita sama-sama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyertai dalam majlis yang seumpama ini. Lebih lagi kita dapat menyambung silaturahim dengan sang ulama yang besar di Indonesia yang terkenal zaman Soekarno dulu lagi, dan beliau biasa berceramah dengan Soekarno dan berdialog. Mungkin semasa beliau ada presiden, berapa presiden dah beliau masih presiden dah, banyak orang dah dia tak ada, tapi ulama yang berbahagia masih ada bersama-sama dengan kita lagi. Inilah keberkatannya. Mudah-mudahan biarlah kita nampak tak begitu ramai sangat dalam masjid kita ni, tetapi dekat-dekat nak penuh juga. Tapi mudah-mudahan akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin lagi untuk menyentuh sedikit banyak supaya kita bersama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersama untuk melawan nafsu, melawan syaitan, melawan musuh-musuh Allah yang akan berdepan dengan kita. Mungkin tidak berapa lama lagi pertempuran di antara Islam dengan kufar akan berlaku, pergaduhan di atas muka bumi ini yang sangat besar. Tidak ada pergaduhan sebelum daripada ini. Pergaduhan atau pertarungan di antara Islam dengan kufar akhir zaman. Sekarang pertarian telah mula di Syria, di Palestin. Berapa banyak umat Islam telah
diburu dan dibunuh merata-rata tempat. Ini satu pertanda bahawa pergaduhan di antara dalam dunia ini akan bertemu, akan berjumpa. Lebih-lebih lagi mungkin Imam Mahdi akan lahir di atas muka bumi tak berapa lama dan disambung dengan Nabi Allah Isa. Bahawa pertanda bahawa dunia ini akhir zaman. Ngikut Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, di tafsir yunabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'rudu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Kata Imam Suyuti, sejak daripada lahir Muhammad, dunia ini tak akan lebih 15 kurun. Tak akan lebih 15 kurun. Sekarang kurun yang ke-15. Mungkin pertanda-pertanda itu kita akan bertemu. Maka pasti kita kena kukuhkan akidah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Rasulullah, Nabi Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam hadis qudsi, ana ma'u idza zakartani. Aku serta dia apabila kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bahawa kita kena bersama-sama dengan Allah daripada sekarang hingga sampai ke akhir hayat kita, hingga kita alam barzakh, alam kubur, di mahsyar, atati siratal mustaqim. Banyak lagi masa yang kita akan kena berjalan. Di atas muka bumi ini hanya buat sementara. Sementara kita ada di atas muka bumi ini sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan jadi hidup kamu dan mati kamu supaya kami uji di atas muka bumi siapa yang lebih baik nisbah amalan. Amalan kita akan diuji semasa kita hidup di atas muka bumi. Saat saja. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun mungkin jarang-jarang dah tak apa jumpa dah. 70 tahun lebih pun jarang-jarang. Itu masa kita ujian. Kita gunalah masa ujian Allah Subhanahu wa taala tu biar kita dapat berjaya dan kita lulus dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala semasa kita di alam barzakh, akan bertemu di alam barzakh, alam kubur, di alam mahsyar, hingga sampai ke titik siratal mustaqim dan telaga Kausar. Bahawa habis ujian kita. Inilah kita harap mudah-mudahan kita gunakanlah ujian Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik mungkin supaya kita dapat berjaya menuju ke alam akhirat. Saya rasa sebagai permulaan adalah majlis pada malam ini. Itulah saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak majlis mengucapkan tinggi penghargaan jazakallahu khairan katsira kepada yang berbahagia Tuan Guru Haji Sanusi Al-Khalidi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, majlis diteruskan dengan tausiah pertama. Majlis mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azhar Hashim untuk menyampaikan tausiah. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan, bahagia pengerusi majlis pada malam yang sangat berkat ini. Seterusnya, barisan para ulama yang hadir di hadapan kita daripada Tuan Guru Haji Sanusi Al-Khalidi, Tuan Guru Kiai
Syukran Ma'mun dan anaknya Al-Fadil Ustaz Faiz dan Syekh Rahimuddin yang sudah meninggalkan kita dalam majlis ini. Mungkin dia ada hal. Tidak ketinggalan yang berbahagia lagi saya hormati pengurusi serta ahli jawatan kuasa masjid ini, juga kepada yang saya hormati lagi saya cintai, kasihi penganjur majlis maulid ini yang berbahagia Ustaz Ashraf Khan bin Ayub Khan yang telah bersusah payah untuk menganjurkan majlis maulid di negeri Pulau Pinang ini khususnya. Dan juga kepada para penasyid kita atau pengqasidah kita daripada jamaah Naqsyabandi Al-Haqqani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi limpah rahmat kepada mereka dan kepada kita semua. Alhamdulillah, berhimpunnya kita di malam ini di dalam Masjid Jami' Jelutong ini, tuan-tuan sekalian, sebenarnya pada hakikatnya sudah dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sejak daripada azali. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemuan kita pada malam ini sejak daripada azali dengan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berlakulah takluk sifat kudratnya, tuan-tuan sekalian, pada malam ini. Maka bertemulah kita, tuan-tuan sekalian, dan insya-Allah pertemuan kita pada malam ini, tuan-tuan sekalian, juga kita akan bertemu nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tak bercakap panjang pada malam ini, tuan-tuan sekalian, kerana kita nak memberi peluang kepada Kiai Syukran Ma'mun yang kita datangkan khas anak daripada Jakarta ke negeri Pulau Pinang ini, anak untuk mendapat manfaat yang banyak daripada beliau. InsyaAllah saya akan memendekkan anak tazkirah atau tasiah saya pada malam ini demi nak menghormati anak Kiai Syukran Ma'mun untuk memberi manfaat kepada kita semua pada malam ini, tuan-tuan sekalian. Tapi oleh kerana pengurusi minta juga saya untuk beri tazkirah, untuk beri tausiah, maka saya sebut juga, tuan-tuan sekalian, bahawa tajuk ataupun kita punya tajuk pada malam ini, kenalilah nabimu. Kata orang Melayu, tuan-tuan sekalian, tak kenal maka tak cinta. Bila kita sudah mengenali, maka akan datangnya cinta. Sedangkan mencintai Nabi itu adalah syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat Quran, banyak hadis Nabi yang menganjurkan, yang memerintah kepada kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cinta itulah nanti kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya nak sebut, tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawasanya Nabi menyebutkan bahawasanya ana basyarun mislukum, aku adalah manusia seperti kamu. Apakah Nabi itu sebenarnya manusia seperti kita, tuan-tuan sekalian? Tidak. Saya tegaskan pada malam ini, tuan-tuan sekalian, Rasulullah tidak manusia seperti dia. Dia memang manusia, tetapi manusia yang bukan seperti kita, tuan-tuan sekalian. Hatta kejadian Nabi Muhammad itu juga bukan sama seperti manusia-manusia yang lain. Kalau berdasar kepada hadis Nabi, saya minta maaf Tok Kiai, kalau saya bercakap banyak pada malam ini tersalah sayanya, tolong tegur saya. Tolong betulkan saya. Bahawa Nabi Muhammad itu, kalau kita melihat, tuan-tuan sekalian, yang hadis menyebutkan apakah awal-awal makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi mengatakan bahawasanya lah awal makhluk yang dijadikan oleh Allah ialah nur Nabi kita, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rentetan daripada hadis yang Nabi itu daripada cahaya, Nabi juga mengatakan bahawasanya kuntu amamallah nurun. Aku dulu di hadapan Allah adalah cahaya. Aku adalah nur di hadapan Allah dulu sebelum dizahirkan dalam bentuk manusia, tuan-tuan sekalian. Kenapa bukan Rasul daripada kalangan malaikat? Kenapa bukan Nabi itu daripada malaikat? Diutuskan Nabi itu untuk kita manusia, tuan-tuan sekalian. Dijelmakan, saya sebut perkataan ini, minta maaf, dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu dalam bentuk manusia, tuan-tuan sekalian, kerana kasih sayang kepada kita manusia, tuan-tuan sekalian. Seperti mana yang disebutkan dari Tuan Guru Haji Sanusi tadi, tuan-tuan sekalian, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu ya Muhammad, jika engkau kasih kepada Allah, katakan kepada umatmu, katakan pada sahabatmu, jika engkau kasih kepada Allah, ikutlah olehmu akan daku. Kita nak capai cinta Allah, kita nak capai kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan meniru perbuatan Rasulullah, dengan meniru akhlak Rasulullah, dengan meniru daripada perkataan percakapan diam Rasulullah SAW. Maka tuan-tuan sekalian, bagaimana kita nak mengetahui makan yang terbaik? Bagaimana kita nak mengetahui tidur yang terbaik? Bagaimana kita nak mengetahui pakaian yang terbaik? Bagaimana kita nak mengetahui jalan yang terbaik untuk pergi kepada Allah? Melainkan fattabi'uni yuhibbukumullah, tuan-tuan sekalian. Kalau Allah zahirkan Nabi itu daripada malaikat, tuan-tuan sekalian, mungkin kita manusia tidak mampu dan tidak boleh mengikutkan malaikat, tuan-tuan sekalian. Sebab malaikat bukan seperti manusia, dia tidak makan dan dia tidak minum, dia tidak beristeri, dia tidak beranak, dia tidak tidur, dia tidak letih, dia tidak penat dan dia tidak segala-galanya, tuan-tuan sekalian. Sedangkan Nabi itu nak kita contohi dia, Nabi kena makan, maka kita tiru makan Nabi, tuan-tuan sekalian. Bahkan kita menyebut tiap-tiap apa yang Nabi lakukan. Nabi makan, Nabi minum, Nabi berpakaian, Nabi pakai kasut, Nabi berjalan, Nabi berkata-kata, itulah contoh yang terbaik. Kalau macam tu, tuan-tuan sekalian, untuk mencapai cinta Allah, untuk mencapai kasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu kita mencapai cinta Allah kalau kita dah mencintai Nabi, dah ikut sunnah Rasul, maka tuan-tuan sekalian, ya Allah sebut dalam Quran, fattabi'uni yuhibbukumullah. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian. Maka kita faham, tuan-tuan sekalian, bila kita ikut satu sunnah Rasul, maka tuan-tuan sekalian, kita sudah mencapai atau Allah sudah mencintai kita, tuan-tuan sekalian. Dan bila kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan sekalian, yaghfir lakum zunubakum, mengampun oleh Allah taala akan dosa-dosa kamu, yakni dosa-dosa kita, tuan-tuan sekalian. Just terus itu. Bila kita dah faham, tuan-tuan sekalian, bahawasanya kita perlu mencintai Nabi, maka bukan hanya kita mencintai syariat Rasulullah, bukan kita mencintai agama Rasulullah sahaja, bahkan tuan-tuan sekalian, kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mencintai Nabi, mencintai agama Nabi, mencintai syariat Nabi. Hatta tuan-tuan sekalian, mereka juga bahkan lebih daripada mencintai agama,
lebih daripada mencintai syariat, mereka mencintai dan membesarkan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu tuan-tuan sekalian, para sahabat radhiyallahu anhum dalam hadis Bukhari menyebutkan tuan-tuan sekalian, tidak berkahak Rasulullah, tidak berludah Rasulullah, takkan sampai ke tanah ludah Rasulullah, tidak akan sampai ke tanah kahak Rasulullah, melainkan disambut oleh para sahabat, lalu mereka menyapu di muka mereka dan di tubuh badan mereka tuan-tuan sekalian. Tidak menggunting Rasulullah akan rambutnya, melainkan berebut-rebut para sahabat mengambil rambutnya untuk disimpan tuan-tuan sekalian. Bagaimana Khalid Al-Walid tuan-tuan sekalian, dalam satu peperangan tuan-tuan sekalian, dia sudah ketinggalan qaswah, yakni kopiahnya tuan-tuan sekalian. Pulang balik, sahabat tanya kepada dia, "Ya Khalid bin Walid, kenapa kamu nak balik ke rumah kamu sedangkan kita nak menghadapi perang yang besar?" "Aku tertinggal kopiah aku," kata Khalid Al-Walid. "Aku tertinggal kopiah. Apa yang ada pada kopiahmu, wahai Khalid bin Walid?" Maka dia mengatakan, "Di kopiah aku ada tersimpan sehelai rambut Rasulullah dan aku pakai ketika berperang. Tidak pernah aku kalah ketika aku memakai kopiah Nabi, kopiah yang ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sudut akidahnya tuan-tuan sekalian, kita bukan mengatakan anak rambut Nabi itu yang memberi kesan. Kita bukan mengatakan rambut Nabi itu yang berkuasa. Kita tak mengatakan macam tu. Tapi tuan-tuan sekalian, anak rambut Rasulullah dengan keberkatan yang ada padanya, anak Allah memberi pertolongan kepada Khalid Al-Walid untuk memenangi tuan-tuan sekalian peperangan demi peperangan yang dihadapi, yang disertai oleh Khalid bin Walid tuan-tuan sekalian. Kalau macam itulah tuan-tuan sekalian, insya-Allah saya akhirilah saya punya tausiah saya pada malam ni tuan-tuan sekalian. Kita bagi peluang kepada Kiai Syukur Makmun dan anak ulama-ulama yang lain tuan-tuan sekalian. Marilah sama-sama tuan-tuan sekalian kita mencintai Rasulullah lebih daripada kita mencintai yang lain-lainnya tuan-tuan sekalian. Dan insya-Allah kita akan 2-3 hari lagi kita akan menghadapi bulan Rajab. Dan bulan Rajab ni adalah bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak maka tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita mengamalkan istighfar, apa sahaja lafaz istighfar bulan Rajab tuan-tuan sekalian. Ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita beristighfar tuan-tuan sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat pada malam ni, dan Allah bagi pada kita keampunan tuan-tuan sekalian dan melorongkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azhar Hashim atas tausiah dan nasihat yang telah diberikan oleh beliau. Hadirin dan hadirin rahmati Allah, sebelum majlis diteruskan kepada tausiah perdana oleh Tuan Guru Kiai Haji Syukran Makmun, jadi di sini saya ingin melancarkan tabung dana pengimarahan Masjid Jami' Jelutung. Tabung dana pengimarahan Masjid Jami' Jelutung. Jadi kita telah sediakan tabung di sebelah kanan tuan-tuan. Sebelah kanan, bergerak tabung sebelah kiri ya. Pastikan ada petugas, tolong pastikan tabung bergerak nanti. Juga untuk muslimah, untuk kaum ibu di belakang. Jadi pastikan tabung itu sampai kepada semua yang hadir insya-Allah. Untuk makluman hadirin dan hadirat, dana ataupun sumbangan ini adalah bertujuan untuk membantu pihak masjid untuk mengatur, untuk mengurus program dakwah dan pengimarahan masjid di masa hadapan. Jadi sama-samalah kita bantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bantu-membantulah kamu kepada perkara kebaikan. Jangan kamu membantu kepada dosa dan perkara yang keburukan.
Jadi kita bantu sebagai apa yang kita sumbang ini sebagai saham kita untuk di akhirat nanti, insya-Allah. Moga-moga diterima oleh Allah, insya-Allah. Jadi kita harap tabung sampai kepada semua jemaah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita akan terus kepada acara kemuncak kita, iaitu tausiah perdana oleh tetamu agung kita yang datang dari jauh semata-mata untuk bersilaturahmi bersama-sama kita pada malam yang berbahagia ini. Beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Syukran Ma'mun dari Jakarta, Indonesia, dan bersama beliau ada anaknya Ustaz Faiz. Jadi kita ucapkan selamat datang juga kepada beliau. Jadi majlis dengan sukacitanya mempersilakan Tuan Guru Kiai Haji Syukran Ma'mun untuk menyampaikan tausiah beliau. Tafadhal mashkura Tuan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, Al-Mukarram guru kita Kiai Sanusi, juga Al-Mukarram guru kita Kiai Nasruddin, yang keduanya telah memberikan fatwa kepada kita bersama, mudah-mudahan akan memberikan manfaat dari dunia sampai akhirat. Juga kepada seluruh pengurusi masjid, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatannya, terima kasih atas segala aktivitasnya, terima kasih atas segala usahanya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di Kepulauan Melayu ini, Asia Tenggara ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, selalu saya ulang terima kasih atas segala pengorbanannya. Karena saya yakin tidak ada satu keinginan, tidak ada satu kemauan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Seluruhnya cita-cita kita ini dengan pengorbanan. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung jaya. Islam tidak langsung besar. Islam tidak langsung tersebar. Tersebarnya Islam, jayanya Islam, besarnya Islam karena diperjuangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya dengan segala pengorbanannya. Baik pengorbanan jiwa dan pengorbanan harta. Alhamdulillah kita berada di negeri Melayu ini, negeri yang damai. Tidak perlu berkorban jiwa, cukup berkorban harta. Cukup berkorban harta.
Mari kita hidupkan masjid-masjid dengan harta kekayaan kita. Mari kita hidupkan majelis-majelis dzikir dengan harta kekayaan kita. Mari kita hidupkan sekolah-sekolah madrasah, sekolah-sekolah agama, pesantren-pesantren dengan harta kekayaan kita. Mari kita hidupkan panti-panti asuhan sehingga semuanya bergerak hidup dengan pengorbanan kita. Umat Islam di Pinang tinggal pilih mau berkorban atau mau jadi korban. Kalau tidak mau berkorban, siap-siaplah untuk jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban. Maka berkorbanlah sebelum jadi korban. Tidak usah berkorban jiwa, cukup berkorban harta. Ini selalu saya anjurkan. Masjid bisa hidup dengan keuangannya. Majelis taklim bisa hidup, majelis dzikir bisa hidup, pondok pesantren, madrasah bisa hidup dengan pengorbanan kita. Kalau kita semuanya cinta kepada Islam, cinta adalah pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, jangan ngomong bicara soal cinta. Cinta kepada Islam, tanya kepada dirinya sendiri. Berapa persen dari hartanya yang sudah dikorbankan untuk Islam? Berapa persen tenaganya untuk Islam? Berapa persen pikirannya untuk Islam? Berapa persen hartanya untuk Islam? Nah, kalau kita semuanya kayak Rasulullah, kayak para sahabat berkorban, insya Allah kita tidak jadi korban. Alhamdulillah, karena pengorbanan orang-orang sebelum kita, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Karena orang sebelum kita berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Maka sering saya katakan, jangan hanya pandai makan jasa, tapi harus pandai pula berjasa. Kalau tuan-tuan saya tanya, pernahkah tuan-tuan minum es dengan kelapa muda? Saya kira jawabannya sering. Kalau saya tanya siapa tuan yang nanam pohon pokok kelapa itu? Oh, Pak Kiai sudah meninggal dunia. Kalau begitu tuan-tuan makan kelapanya orang kuburan. Yang nanam kelapa di kuburan sudah tidak merasakan kayak apa enaknya kelapa muda dengan es. Justru saudara yang tidak menanam yang sekarang merasakan nikmatnya. Saya tidak melarang saudara makan jasa orang lain, tetapi hendaknya sudah pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan kau berjoget, menari-nari di atas kuburan orang lain. Kau nikmati apa yang diketahui oleh kuburan, oleh orang kuburan, tapi kau tidak pernah berbuat sesuatu terhadap bangsanya. Ini yang selalu saya anjurkan, supaya kita berjasa, jangan hanya pandai makan jasa. Ini yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak karena perjuangan beliau dengan para sahabatnya, ya secara dohirnya mungkin Islam tidak jaya. Tapi dengan takdir Allah, pengorbanan Rasulullah dengan para sahabatnya begitu besar. Dengan segala penderitaannya, Rasulullah berdakwah. Ustaz Ashraf tidak sama dengan Syukron Makmun berdakwah. Saya berdakwah ke Brunei, ke Singapura, seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Irian. Enak ditelepon oleh Pak Ustadz Ashraf, naik pesawat Pak Kiai.
enak naik pesawat. Turun, alhamdulillah, disambut. Rasulullah ketika mau berdakwah ke Taif, bukan disuguhi ayam goreng, bukan disuguhi buah apel, dilempar dengan batu sampai luka. Jibril menawarkan jasa, hai Muhammad, angkat tanganmu ke langit, kau tinggal minta kepada Allah, kami para malaikat siap untuk menggerakkan bukit-bukit yang ada di Taif ini untuk menghimpit orang-orang Taif ini. Sampai Jibril nawarkan jasanya, tapi apa jawab Rasulullah? Jibril, bukan itu yang saya minta. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayat kepada mereka, ya Allah, berikan hidayat pada mereka. Mereka nyakitin saya karena dia tidak tahu apa yang saya inginkan dan dia belum mendapat hidayat. Orang yang nyakiti justru didoakan dapat hidayat dari Allah. Satu uswatun hasanah yang tidak akan terjadi bagi siapapun saja itu. Kalau Kiai Sanusi didolimin orang, ada orang nawarin jasa, barangkali diterima. Bagaimana Kiai kalau saya gepukin orang itu? Mungkin kalau kayak Syukran Makmun, gepukin aja, pukul aja orang itu. Tapi Rasulullah, Masya Allah, dengan lapang dada. Disinilah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena kita cinta kepada Rasulullah, kita selalu mengadakan peringatan Maulid, memperingati lahirnya. Kita peringati karena kita cinta. Apakah ada larangan dalam Islam tidak boleh ingat kepada yang dicintai? Begitulah kecintaan kita. Sehingga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimmalihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Baru imannya sempurna. Kita mencintai Rasulullah satu hal yang wajar. Kita ingatkan, kita ingat hari kelahirannya karena kita cinta. Dan juga berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sangat menghormati kelahirannya. Rasulullah mengagungkan kelahirannya. Persilakan saudara baca kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tentang puasa hari Senin. An Abi Qatadah radhiyallahu an su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin. Faqal yaumun wulidtu fi. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kau puasa setiap hari Senin dan kau suruh umatnya untuk berpuasa hari Senin? Apa jawab Rasulullah? Yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari saya dilahirkan. Rasulullah mengagungkan kelahirannya dengan dia berpuasa setiap hari Senin dan umatnya disuruh berpuasa setiap hari Senin karena mengagungkan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas bahwa Rasulullah itu mengagungkan kelahirannya, memperingati kelahiran setiap minggu. Setiap minggu Rasulullah itu mengagungkan kelahirannya. Apalagi kalau kita tambah dengan firman-firman Allah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa dzalika khairum mimma yajma'un. Katakanlah oleh engkau Muhammad, wa bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu,
maka hendaknya mereka bergembira. Orang yang tidak gembira dengan karunia Allah, orang yang tidak gembira dengan rahmat Allah, perlu dipertanyakan imannya itu. Masa dengan karunia Allah tidak gembira, dengan rahmat Allah tidak gembira, dan tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rahmat yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia terbesar, rahmat terbesar. Allah perintahkan supaya kita bergembira. Kegembiraan kita terhadap karunia Allah, kegembiraan kita terhadap rahmat Allah, itu lebih bagus daripada harta yang kau kumpulkan. Khairum mimma yajma'un. Apa harta yang kau cintai itu? Kecintaan kepada Rasulullah, mengagungkan kelahiran Rasulullah, karena itu merupakan rahmat dari Allah yang terbesar, karunia Allah yang terbesar. Kita bergembira, itu kegembiraan kita lebih bagus daripada harta kekayaan yang kita kumpulkan. Subhanallah. Kita gembira, kita kumpul. Kayak malam ini kita kumpul mengingat lahirnya Rasulullah. Kapan saja kita mengadakan maulid, tidak terikat dengan Rabiul Awalnya. Kapan saja kita mengadakan peringatan maulid, persilakan. Karena kita cinta sama Rasulullah, kita kumpul. Kumpulnya umat Islam ini saja sudah perintah Rasulullah. Kumpulnya orang Islam itu namanya silaturahmi. Saudara bisa ketemu dengan saudara yang selama 1 minggu sibuk, malam ini bisa ketemu, bisa jabatan tangan, silaturahmi. Silaturahmi ini pun perintah Rasulullah. Kalau saya tanya sama bapak-bapak, tuan-tuan, inginkah tuan-tuan diluaskan rezekinya? Kok nggak ada yang menjawab? Yang tidak menjawab mudah-mudahan melarat. Yang tadi batal. Sekarang saya tanya sekali lagi. Kalau sudah saya ulang tidak menjawab, memang mau melarat dia itu. Inginkah tuan-tuan diluaskan rezekinya? Nah, kelihatan kan kalau takut miskin. Inginkah tuan-tuan dipanjangkan umur? Kelihatan kalau takut mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimahu." Barang siapa, kata Rasul, yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa, kata Rasul, yang ingin dipanjangkan umurnya, di antara perintahnya laksanakan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi malam ini, mudah-mudahan Allah gampangkan rezeki kita yang halal. Mudah-mudahan dengan silaturahmi pada malam hari ini, ya Allah, dengan memperingati Nabi-Mu, ya Allah, kita kumpul bersilaturahmi, panjangkan umur kami, ya Allah, di dalam taat kepadamu. Silaturahmi. Kemudian adakan peringatan maulid. Semua yang dikerjakan ulama dalam peringatan maulid itu seluruhnya perintah Allah. Tidak ada yang tidak perintah Allah. Tuan Guru, dibuka dengan baca kitab suci Al-Quran. Baca kitab suci Al-Quran perintah Allah. Siapa bilang tidak ada perintahnya? Setelah baca Quran, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kemudian ditanggapi dengan marhabanan, dengan pujian pada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi, selamat datang atas kelahiranmu.
Ya Rasul, selamat datang atas kelahiranmu. Ya Habib, salam alaika. Wahai kekasih Allah, selamat datang atas kelahiranmu. Salawatullah alaika, ke atas engkau. Baca salawat perintah Allah. Kita puji Rasulullah. Orang cinta pasti memuji. Tanda-tandanya cinta memuji. Kita puji Rasulullah. Imam Busiri di dalam burdahnya mengatakan dak mada'ahud nasara fi nabihimi wahkum bima sita matan wahtakimi wansub ila dati ma sita min syarafin wansub ila qadri ma sita min idami fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun fayuri anhu natikun bifami. Ini kata Imam Busiri. Hai orang Islam, tinggalkan oleh engkau pengakuan orang Nasrani terhadap nabinya. Asal orang Islam jangan mentuhankan dan jangan mentuhankan Nabi Muhammad, segala pujian apapun saja persilakan. Asal syaratnya kata Imam Busiri, jangan mentuhankan Nabi Muhammad. Jangan menganak-tuhankan Nabi Muhammad. Pujian apapun saja persilakan. Wansub ila dati maksita min syarafin. Kaitkan kepada diri beliau segala macam kemuliaan. Dan berilah penilaian kepada beliau setinggi-tingginya penilaian. Setinggi-tingginya penghormatan. Asal jangan sampai pesan Imam Busiri tadi. Pujian apa? Karena kita menunjukkan cinta. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Engkau Rasulullah kayak matahari di waktu siang. Segalanya terang. Jalan yang becek pun kelihatan, jurang pun kelihatan. Kau ibaratkan matahari di siang hari Rasulullah. Kau ibaratkan bulan purnama di malam hari Rasulullah. Hilang kegelapan dengan kedatanganmu. Masya Allah. Anta nurun fauqa nuri. Engkau Rasulullah cahaya di atas cahaya. Apa benar Rasulullah cahaya di atas cahaya? Benar. Cahaya matahari tidak tembus ke dalam dadanya orang buta. Cahaya bulan tidak tembus ke dadanya orang buta. Tetapi cahaya Rasulullah tembus ke dalam dada. Biar matanya buta, dia dapat hidayat dari Allah. Hatinya menjadi terang. Anta nur ala nur. Engkau cahaya di atas cahaya Rasulullah. Cahaya matahari tidak tembus dada. Cahaya bulan tidak tembus dada. Bagi orang buta, cahaya matahari, cahaya bulan sama saja. Tetap gelap, tapi cahayamu Rasulullah tembus ke dalam dada. Kita puji Rasulullah setinggi-tingginya karena kita cinta. Dan itu tidak ada larangan. Nah, disinilah kita memuji Rasulullah. Setelah Rasulullah dipuji, baca sholawat. Itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu perintah Allah. Setelah itu tausiah, mau'idatul hasanah. Mau'idatul hasanah tertulis dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Tausiah juga tertulis dalam Al-Quran. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Wasiat, mau'idah hasanah, dakwah. Peringatan Maulid di samping kita mengagungkan Rasul, menjadikan sarana yang paling tepat untuk melaksanakan dakwah Islamiyah, menceritakan Nabi Muhammad seutuhnya. Persilakan ketika peringatan Maulid. Akhir Maulid pasti ditutup dengan doa. Doa itu adalah perintah Allah. Tidak ada peringatan Maulid yang dilaksanakan oleh para ulama yang tidak perintah Allah. Seluruhnya perintah Allah dari awal sampai akhir. Karena kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah disinilah saudara-saudara,
bahwa dalam perintah-perintah Allah itu bermacam-macam. Ada perintah Allah yang terikat dengan waktu, namanya sholat 5 waktu. Jangan dirubah waktunya itu. Duhur harus pada duhur. Ada perintah Allah yang hanya terikat dengan tempatnya saja. Waktu bebas, umroh. Ada perintah Allah yang terikat dengan waktu dan tempat. Waktunya 9 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, kecuali tawaf ifadahnya bebas. Tempatnya harus di tanah suci. Misalnya di Malaysia ada orang kaya, lalu beli tanah 1000 hektar, lalu Masjidil Haram dipindah. Bikin Masjidil Haram persis Masjidil Haram. Ka'bahnya persis Ka'bah. Cari batu yang hitam-hitam ukurannya, Ustaz, yang sama persis. Bikin Arafah persis Arafah Jabal Rahmanya. Bikin Musdalifah, bikin Mina dengan duit triliunan ringgit. Apa boleh haji ke Penang? Boleh enggak? Tidak boleh. Walaupun sama persis. Karena Allah tentukan di tanah haram. Waktunya ditentukan. Ada perintah Allah. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Ada perintah Allah yang tidak pakai waktu, tidak pakai tempat. Allah perintahkan baca Quran. Kapan baca Quran? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Allah perintahkan dzikir. Kapan dzikir? Kapan dzikir? Kapan saja. Di mana mau dzikir? Di mana mau dzikir? Di mana saja. Di kapal terbang boleh, di bus boleh, di kereta pribadi boleh, bebas. Di mana saja dan kapan saja. Lah, ini adalah perintah yang tidak pakai waktu, tidak pakai tempat. Karena waktu tidak ada ketentuan dari Allah, tempat tidak ada, Syukran Makmun menentukan. Saya kumpulkan puan-puan kalau malam Jumat. Puan-puan kumpul malam Jumat, baca Yasinan bersama. Nah, yang pasti Yasinan setiap malam Jumat zaman Rasulullah tidak ada. Tidak ada itu. Tolong Jai, yang rutin istiqomah tiap malam Jumat zaman Rasulullah baca ya tidak ada. Kita adakan muslimat-muslimat puan-puan untuk baca Yasinan tiap malam Jumat istiqomah. Apa karena Yasinan itu tidak ada zaman Rasulullah? Lalu orang yang Yasinan tiap malam Jumat masuk neraka? Mari kita bicara. Dzikir. Kapan saja kita mau dzikir persilakan. Sholat dimanapun mau sholat bebas. Mau sholat di tepi jalan tol, highway, persilakan. Mau sholat di atas gunung, persilakan. Mau sholat di tepi sawah, persilakan. Mau sholat di tepi sungai, persilakan. Bebas. Hanya waktunya yang terikat. Dzikir. Allah tidak menentukan waktu kapan dzikir. Kapan saja. Di mana kita? Di mana saja. Lalu ulama membuat dzikir yang istiqomah. Seperti tarekat-tarekat yang ada. Seperti tarekat Naqsabandi, seperti tarekat Qadariyah, dan tarekat-tarekat lainnya. Itu diajak dzikir bersama, enggak ada apa-apa. Itu dzikir bersama dengan dzikir la ilaha illallah. Karena Allah tidak menentukan tempat dan waktu. Dan Allah tidak menentukan hitungannya. Nah, disinilah saudara-saudara yang banyak dikerjakan oleh kita ahli sunnah wal jamaah ini. Yasinan bersama, tahlilan bersama,
itu seluruhnya termasuk barang-barang baru tetapi yang baik. Karena yang disebut bid'ah itu artinya bahasa Melayunya barang baru. Yang tidak ada sebelumnya, itu namanya bid'ah. Pertanyaannya, apakah semua barang baru itu mesti jeleknya? Gimana kira-kira Tuan Guru? Apakah barang baru itu pasti jeleknya semua? Belum tentu, lihat barang barunya kayak apa gitu loh. Kayak apa barang baru itu? Lihat dulu barang barunya itu. Kalau barang barunya bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, ini barang baru yang tidak benar. Kita sikat. Kalau barang baru itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, kita perbanyak untuk menghidupkan Islam. Supaya Islam itu hidup. Misalnya di masjid Jami ini malam Jumat, perempuan-perempuan kumpul baca Yasin sampai Isya, hidup Islam. Malam Sabtu misalnya Kiai Sanusi ngumpulkan orang di masjid, dzikir bersama, baca tahlil. Kemudian nanti malam Minggu baca Rotibul Haddad, malam Senin baca surat Kahfi, malam Selasa baca surat Waqiah. 1 minggu isi semua tiap malam masjid ini. Kira-kira hidup gak Islam ini? Hidup gak masjid ini kira-kira? Hidup apa tidak? Kalau tidak ada itu mati. Kalau ingin hidup Islam, bikin habis maghrib, malam Jumat, perempuan-perempuan Yasinan bersama. Malam Sabtu dzikir bersama. Malam Minggu pegawai negeri Rotib Haddad bersama. Malam Senin surat Kahfi bersama. Malam Selasa surat Waqiah bersama. Malam Rebo surat Al-Mulk bersama. Sambung malam Jumat lagi, ketemu lagi dengan perempuan baca Yasin. Kira-kira Masjid Jurutong hidup gak kira-kira ya? Hidup gak kira-kira? Hidup kan Islam? Rasulullah bersabda, bikinlah kau bid'ah sebanyak-banyaknya, asal bid'ah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Jangan yang bertentangan. Selama itu sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min wari ayang kusumin auzarihim syai'un. Barang siapa yang membuat kebiasaan, barang siapa yang membuat tradisi-tradisi yang baik, yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi, baginya pahala, dan pahalanya orang yang mengerjakannya dengan tidak memberi pahala mereka sedikit pun. Yang dilarang oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat sunnah-sunnah, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min wari ayyang kusumin auzarihim syai'un. Maka baginya dosa dan dapat dosa dari dosa orang-orang yang mengikutinya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini jelas. Yang berkata bid'ah itu ada yang bagus, bukan Sukron Makmun. Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Lah kira-kira Sayyidina Umar diragukan nggak kira-kira kayak ilmunya? Sayyidina Umar diragukan nggak kira akidahnya? Ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab mengadakan tarawih berjamaah, yang sebelumnya zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah, zaman Rasulullah tidak ada tarawih berjamaah, baru ada tarawih berjamaah itu zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Setelah beliau melihat 12.000 sahabat sembahyang tarawih sendiri-sendiri, lalu Sayyidina Umar ijtihad, alangkah indahnya kalau tarawih dibikin berjamaah.
Ditunjuklah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Jadi imam tarawih yang pertama di dunia, Ubay bin Ka'ab. Bukan Sayyidina Umar, Ubay bin Ka'ab yang ditunjuk. Mungkin karena itu tarawih baca Quran panjang, mungkin suaranya enak, mungkin bacaannya bagus. Ubay bin Ka'ab. Dalam kitab Fathul Bari, sarahnya kitab Sahihul Bukhari, nanti tolong Tuan Guru cari. Disitulah Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Bukan Syukran Makmun yang bilang bid'ah ada yang bagus itu, Sayyidina Umar. Kira-kira Kiai percaya nggak sama Sayyidina Umar kira-kira? Ragu-ragu? Lah iya, lebih percaya sama anak sekarang. Lah ini, saya tunjukkan apa adanya. Diperkuat oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apakah Imam Syafi'i ini kira-kira diragukan keilmuannya? Apakah Imam Syafi'i diragukan keimanannya? Apakah Imam Syafi'i diragukan ketakwaannya kepada Allah? Imam Syafi'i yang berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Al-bid'ah al-mahmudah, bid'ah yang terpuji. Wal bid'ah al-madmumah, dan bid'ah yang tercela. Imam Syafi'i menjelaskan, bid'ah yang terpuji ma yuwafiqul kitab was sunnah. Bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Seperti baca Yasin malam Jumat. Malam Jumatnya tidak ditentukan. Walaupun ada beberapa hadis tapi mereka menganggap do'id, persilakan. Lalu kita tahlilan setiap malam minggu. Memang tidak ada perintah malam minggunya, kita bebas mau malam minggu tahlilan, mau malam Jumat, mau malam apa, mau di mana bebas, karena Allah tidak mengikat itu, hanya perintah bacalah kau sholawat kepada nabimu kapan saja, di mana saja, bacalah Quran kapan saja, di mana baca Quran di mana saja. Allah tidak menentukan. Dikirlah kau kepada Allah. Dikir kepada Allah. Kalau Imam Tijani barangkali dengan tarekat Tijaninya mengambil Jumat sore, ba'da asar. Dia mengumpulkan murid-muridnya untuk dikir kepada Allah. Supaya ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kau dengan dikir kepada Allah, pasti hatimu tenang. Gelisah-gelisah, banyak baca subhanallah sebanyak-banyaknya. Saudara pikirannya bingung, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, baca 100 kali. Untuk keluar daripada kebingungan. Di mana kita dikir? Di mana saja. Kapan kita dikir? Kapan saja. Lah inilah saudara-saudara yang dikerjakan oleh ulama-ulama kita. Maka malam ini saya ajak untuk memindahkan pikiran Nabi Yakub supaya pindah kepada pikiran saudara. Mau memindah saya. Pikiran Nabi Yakub saya mau pindahkan sama orang Penang ini. Apa pikiran Nabi Yakub waktu itu? Ketika Nabi Yakub mau sakaratul maut, Nabi Yakub itu berat rasanya. Apa yang menjadikan berat? Apakah Nabi Yakub takut anaknya tidak punya rumah? Tidak. Apakah Nabi Yakub takut kalau anaknya nanti tidak punya pekerjaan? Tidak. Apakah Nabi Yakub takut kalau anaknya nanti tidak makan? Tidak. Yang ditakuti Nabi Yakub, kira-kira anak saya nanti setelah saya meninggal dunia, kira-kira masih menyembah Allah apa tidak? Kalau bapak-bapak tadi pagi sholat subuh enggak? Sholat subuh enggak? Baca kunut enggak? Kalau bapak tadi subuh baca kunut, pernahkah bapak terlintas? Tuan-tuan dan puan-puan pikirannya terlintas. Apakah anak saya nanti masih kunut seperti saya?
Apakah cucu saya nanti masih kunut seperti saya, atau nantinya sudah menjadi makhluk lain? Pernah terpikir? Kalau bapak sujud kepada Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pernahkah bapak terpikir ketika itu, ya Allah, apakah anak saya nanti masih sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti masih sujud seperti saya? Atau sudah menjadi makhluk lain? Tidak seperti kita. Itu yang harus jadikan pikiran sekarang ini. Dengan tantangan-tantangan yang begitu besar untuk menyelamatkan anak kita. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kalian jadi saksi ketika Nabi Yakub mau sakaratil maut, dia kumpulkan putra-putranya di sekitarnya. Kemudian Nabi Yakub bertanya, wahai anak-anakku, apakah yang akan kalian sembah nanti setelah saya meninggal dunia? Alhamdulillah, semua anaknya kompak, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahku, kami akan tetap menyembah Tuhan ayahku, Tuhan bapak-bapak kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Menyembah Allah yang Maha Esa. Baru Nabi Yakub sakaratul maut, lega rasanya mendengar jawaban putra-putranya itu. Lah ini yang sekarang harus kita pikirkan. Karena tantangan-tantangan yang kita hadapi cukup besar, Bu. Kalau Al-Mukarram Tuan Guru Sanusi, kalau dulu saya masih muda tantangan tidak banyak Guru Sanusi. Tidak seperti sekarang tantangannya ini. Sekarang subhanallah, masya Allah. Apa yang Rasulullah sabdakan 1400 tahun yang lalu, sekarang Syukron Makmun dan umat Islam sekarang ini sedang merasakan. Sabdanya 1400 tahun yang lalu. Ini membuktikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan keluar dari lidah Rasulullah yang berdasarkan nafsunya, tetapi semua yang keluar dari lidah Rasulullah pasti bimbingan dari Allah, pasti benar. 1400 tahun yang lalu bersabdanya, sekarang kita rasakan persis. Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftau alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang saya takuti terhadap umatku setelah saya meninggal dunia, apa yang ditakuti Rasulullah? Ma yuftahu alaikum, sesuatu yang akan dibukakan kepada kalian nanti. Apa itu? Min zahratid dunya wa zinatiha, dari keindahan dunia dan perhiasan dunia. 1400 tahun Rasulullah bersabda, sekaranglah oleh Allah dibukakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu merubah permukaan bumi ini. Yang dahulunya hutan menjadi kota yang indah sekarang ini dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Saya dulu kalau melihat Bengawan Solo, sungai yang paling lebar di Jawa, jembatannya panjang, saya geleng-geleng. Sekarang laut dibikin jembatan. Itu teknologi semua itu. Dulu tuan-tuan dan puan-puan kalau mau nonton film, bioskop, mesti pergi ke kota. Sekarang tiap rumah ada bioskopnya. Tiap rumah ada filmnya. Anaknya punya film sendiri, punya bioskop sendiri, bapaknya punya sendiri. Ini teknologi semuanya, Pak. Dengan cepatnya kemajuan teknologi,
akan mengakibat 2-3 hal. Satu, informasi begitu cepat. Kita bisa melihat apa yang terjadi di Kanada pada waktu yang sama kita berada di Penang ini. Subhanallah. Dulu orang haji di Indonesia nunggu 7 bulan. Mati apa hidup? Ya tunggu aja 7 bulan. Kalau kapal sudah merapat di Tanjung Priok ada turun hidup. Kalau nggak ada mati. Tidak tahu kapan matinya. Sekarang Masya Allah Bu, orang yang tidak pergi ke Mekah lebih tahu daripada yang ke Mekah. Betul apa tidak? Begitu saudara giliran wukuf di Arafah, setel aja televisinya. Saudara bulan Ramadan tidak ke Mekah, yang umroh ke Mekah, ketika sholat taraweh lebih tahu tuan daripada yang di Mekah itu. Tuan di sini melihat imamnya, lihat hidung imam, kumisnya imam, lihat di belakang yang tarawehnya tidur. Orang yang umroh sendiri ke Mekah gak tahu itu. Itulah informasi yang tidak bisa ditolak. Masya Allah, ini dahsyat, akan membuat satu perubahan peradaban, akan merubah budaya satu bangsa. Apa yang akan terjadi 40 tahun yang akan datang? Apakah budaya peradaban Melayu masih ada di Melayu itu? Atau sudah hilang diganti dengan peradaban lain? Lewat Facebooknya, lewat YouTube-nya. Apalagi sekarang ada guru besar, namanya Syaihu Google. Syekhuna Google itu hebat Pak. Mau tanya apa saja kepada Syekhuna Google itu bisa Pak. Tuan mau tanya hadis, tanya sama Syekhuna Google, dijawab. Itu Syekhuna Google sekarang ini. Tapi sebaliknya, sudah mau tanya apa saya Google, mau nonton film porno, dikasih oleh Syekhuna Google ini. Mau melihat segala macam perempuan, bisa. Masya Allah, sehingga kadang-kadang pacaran cukup dengan HP-nya mereka pacaran itu. Bisa tahu perempuan di Indonesia, bisa tahu perempuan di Malaysia. Hebat ini. Sehingga di Indonesia banyak anak hilang. Anak perempuan hilang. Kumpul kebo. Dengan cara subhanallah. Ini semua tantangan. Informasi begitu cepat. Mau nonton apa saja lewat HP kita bisa nonton. Film yang paling porno pun kita bisa tonton. Sampai bisa nonton apa saja. Kitab juga bisa. Iya, sekarang kalau ada tuan guru ngaji masih bawa kitab itu agak kuno ya. Agak kuno itu. Tidak usah bawa kitab. Bawa saja HP yang kecil tafsir Jalalain, tinggal pijet keluar surat Al-Baqarah. Mau ngaji kitab Riyadhus Shalihin pijet, nggak usah dipijet, usap. Usap. Kalau dipicat masih ditekan itu nggak usah, usap aja gini ini. Keluar Riyadhus Shalihin, diusap, keluar film porno. Ini Rasulullah 1400 tahun yang lalu loh bersabdanya. Ternyata sekarang kita yang mendapatkan musibahnya. Belum lagi dengan transportasi yang begitu cepat. Kemarin malam Pak, jam sekian saya baru datang dari Jogja menuju Jakarta. Jam sekian ini. Jam 3:30, jam 3 saya bangun. 3:30 saya ke lapangan terbang karena janji dengan Ustadz Asrof, takut nanti dia kelabakan kalau saya nggak datang. Nggak tidur saya. Ini transportasi begitu cepat. Dan ini akan membawa perubahan Pak. Jangan dikira oleh Bapak, oleh tuan-tuan cuman lending. Duduk di Cengkareng Soekarno-Hatta itu, setiap 10 menit kapal terbang luar negeri turun.
Lufthansa Airline buka pintu keluar orang Jerman. KLM buka pintu keluar Belanda. Buka lagi Qantas keluar orang Australia. Turun lagi Pacific Airline, turun Cina dari Hong Kong. Japan Airline, turun orang Jepang. Seluruh bangsa sedunia datang ke Kuala Lumpur. Seluruh bangsa sedunia datang ke Jakarta. Mereka membawa peradaban masing-masing. Tidak mustahil kalau nanti putra Melayu ini akan berubah peradabannya sehingga tidak bisa dibedakan anak Melayu atau anak Eropa. Pakaiannya sama, tingkah lakunya sama. Ini namanya terjadi perubahan peradaban, perubahan budaya, Pak. Ini yang ditakuti Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Saya ini yang umur saya sudah 3/4 abad lebih. Ya. Sama dengan Kiai Sanusi kok. Sama-sama 76 sebaya. Cuman saya di Jakarta ini cepat dituakan orang, Pak. Jadi saya ini awet tua, lama tua saya ini. Bukan lama muda, lama tua. Karena saya mulai umur 22 tahun sudah dituakan oleh orang itu. Sudah dianggap ustadz, dianggap kiai. Umur 22 tahun. Jadi saya ini sampai sekarang ya tetap dituakan. Malah sekarang ini saya merasa tua betul Kiai Sanusi. Merasa kayak tua ini karena setahun yang lalu para ulama dan para habaib kumpul di Jakarta. Kumpul cuman bermusyawarah minta tolong Pak Syukron Makmun jangan menolak sebagai ketua umum Forum Ulama dan Habaib Jakarta. Kan tua tuh. Walaupun saya bukan Habib. Saya bukan Habib. Saya bukan ulama kayak mereka. Tapi saya ini dituakan. Jadi saya lama jadi tua itu. Ya. Nah disinilah saudara-saudara sekarang ini yang kita rasakan terjadinya perubahan peradaban. Dulu ketika saya masih kecil, saya pulang ke Madura. Kebetulan saya ini sukunya suku Madura. Kalau saya pulang ke Madura dulu maghrib orang sholat berjamaah penuh. Masya Allah rasanya nikmat. Habis sholat berjamaah mereka pulang masing-masing ke rumahnya, kampung sepi. Tidak ada orang lalu lalang. Di dalam baca Quran, baca roti haddad. Anak-anak yang kecil-kecil begini semua bawa obor. Karena tidak ada listrik, tidak ada api. Jadi bawa obor, ngaji Quran. Dilanggar-langgar di musola-musola. Masya Allah. Nikmat rasanya kalau saya bayangkan peradaban waktu itu. Begitu teknologi maju, masuk membangun, akhirnya jalan yang becek jadi aspal. Jadi bagus. Api masuk ke desa-desa. Televisi masuk ke desa-desa. Telepon masuk ke desa-desa. Saya pulang ke kampung saya sekarang ini terjadi perubahan peradaban. Yang dulunya habis maghrib mesti baca Quran, baca rotibul haddad, baca sholawat di masjid-masjid. Sekarang saya pulang ke kampung saya, apa yang terjadi? Habis maghrib semuanya nongkrong depan televisi. Itu di kampung saya. Kira-kira di Penang bagaimana ya? Hah? Hah? Sama. Pertanyaannya kok bisa sama? Dari Madura, lewat Jawa Timur, Jawa Barat, lewat Jakarta, lewat Sumatera, masuk ke Penang kok bisa sama? Siapa yang nyuruh, siapa yang ngatur? Tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngatur. Itu seluruhnya terjadi perubahan peradaban. Ini baru 50 tahun, Pak. 100 tahun yang akan datang nanti kayak apa dunia ini? Nah, disinilah saudara-saudara yang harus kita pikirkan sekarang ini.
Bagaimana menjaga anak-anak kita, membentengi anak-anak kita ini. Tidak ada jalan lain untuk membentengi anak kita kecuali kita tanamkan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah. Ajarkan rukun iman yang benar, ajarkan rukun Islam yang benar, ajarkan asmaul husna yang benar, rukun iman yang 6 mantapkan pada mereka bahwa kita hidup di dunia ini sifatnya sementara, nanti kita akan hidup di akhirat. Itulah hidup yang sebenarnya. Hidup sekarang cuma hidup sementara, tidak untuk selama-lamanya, paling 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah, dan Allah akan memberikan kehidupan yang abadi. Ini tanamkan. Tanpa ini akan hancur anak bangsa ini. Percaya sama saya, dengan keadaan yang perubahan-perubahan yang terjadi seperti sekarang ini. Belum lagi yang masuk ajaran-ajaran yang berbeda dengan kita. Yang dulu kita tenang. Sekarang mulai kadang-kadang kita ini terjadi. Maka saya minta kepada seluruh umat Islam, jagalah kesatuan dan persatuan umat Islam. Jangan merasa benar sendiri, orang lain pun insya Allah benar. Dalam perbedaan madhab, mari kita saling hormat menghormati. Kalau perbedaan agama saja kita toleransi, mengapa perbedaan madhab saja kok kita harus bertengkar? Nah, ini saya ajar. Marilah orang yang tidak mau baca kunut, persilakan tidak usah baca kunut, tapi tolong jangan menyalahkan, apalagi sampai menghina orang yang baca kunut. Saudara, ada orang mati tidak mau tahlilan, sudahlah nggak usah tahlilan. Tetapi jangan mencela Syukron Makmun yang tahlilan. Gitu aja. Seperti kita akurlah. Berbeda itu sudah wajar. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hanafi, tapi tidak lalu celah mencela, malah saling hormat menghormati. Ketika Imam Syafi'i pergi ke masjidnya Imam Abu Hanifah di Irak, Imam Syafi'i tidak baca kunut. Kemudian oleh muridnya ditegur, Tuan Guru kok tidak baca kunut? Kan Tuan Guru mengajarkan kunut itu termasuk sunat muakkad, kok tidak baca? Apa Imam Syafi'i jawabnya? Saya menghormati kepada Imam Abu Hanifah yang tidak baca kunut. Saya sedang berada di masjid beliau. Sampai begitu toleransinya. Saya minta supaya kawasan Melayu ini tetap damai, rukun. Jangan sampai salah menyalahkan, wah ini syirik, ini sesat. Sudahlah, semuanya punya dalil. Semuanya punya kaidah. Saya kalau orang mati tahlilan, saya punya kaidah. Kaidah saya insya Allah cukup kuat. Nah, peringatan maulid cukup kuat. Saya baca kunut, cukup dalil saya kuat. Yang saya pegang hadis Bukhari, yang saya pegang hadis Muslim, akonata Rasulullah SAW fisubi qala na'am ba'da ruku' au qabla ruku', ba'da ruku' yasiron. Itu sahih Bukhari. Dalam sahih Muslim, Rasulullah berkunut hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Anda yang tidak mau kunut, sudahlah tidak usah kunut, cuman tolong jangan berkampanye untuk yang kunutan supaya tidak kunutan. Sudah tidak kunutan sendiri enggak apa-apalah. Mari kita jaga. Jangan bikin keresahan. Ini yang sekarang saya di Indonesia yang ikut sedih, selalu saya menganjurkan ukhuwah Islamiyah. Jangan salah menyalahkan. Kalau saya ini Kiai Sanusi sudah tahqiq kepada, ya kalau kata bahasanya biangnya Wahabi. Saya berdialog langsung dengan Syekh bin Bas. Segala persoalan mulai tawassul, ziarah kubur, langsung dengan Syekh bin Bas saya. Orang nomor 1 di Saudi Arabia sebagai muftinya. Saya berdialog dengan dia. Ternyata nggak ada masalah. Baik ziarah kuburnya maupun tawassulnya. Aduh, cuma lupa.
ada kitab yang disusun oleh Imam Madinah yang tidak ada bedanya dengan kita itu. Sampai saya tanya sama Syekh bin Bas, saya dari Indonesia tapi bahasa Arab. Saya dari Indonesia, saya mazhab Syafi'i. Ketika saya masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya tidak ada yang baca bismillah. Menurut mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk Fatihah. Fatihah tidak dibaca, bismillah tidak dibaca, Fatihahnya tidak sah. Syaratnya jadi makmum, saya bilang, syaratnya saya jadi makmum harus yakin kalau sholatnya imam itu sah. Kalau makmum di belakang tidak yakin bahwa sholatnya imam itu sah, saya tidak berjamaah. Dia jawab dengan saya, ya Syekh Syukron, kullu la'imah fil haramain yaqra'unal basmalah. Semua baca bismillah itu. Saya sudah tahqiq. Dan dalam kitabnya Wahabi sendiri, imam yang mengajar di Masjid Nabawi, dijelaskan bahwa semua imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bismillah semua. Cuman sirron. Itu ada kitabnya. Tebal kitabnya. Cuman ini kalau Jakarta, Ustaz Asraf mampir, saya kasih kitab-kitab Wahabi yang seperti kita itu. Banyak. Malah dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, jilid 24, kitabnya 37 jilid, Kiai. 1 meter lebih. Satu jilidnya kayak Quran tebalnya. Bayangkan aja 37. Jilid yang 24, Ibnu Taimiyah ditanya, apakah doa itu sampai pada orang mati? Apa bacaan Quran itu sampai pada orang mati? Ibnu Taimiyah menjawab, orang yang berkata doa tidak sampai pada orang mati, Quran tidak sampai pahala pada orang mati, itu yang ahli bid'ah. Persilakan baca kitab Ibnu Taimiyah jilid 24. Nah, maka mari kita ini di rumpun bangsa Melayu itu kita anjurkan ukhuwah Islamiyah, saling hormat menghormati antara yang berbeda mazhab ini. Mari kita saling hormat, kecuali kalau perbedaannya kepada prinsip. Kalau perbedaannya cuma soal kunut tidak kunut, bismillah tidak bismillah, yang sudah mereka itu bismillah, sudahlah, mari kita tinggalkan. Kita menuju persatuan yang lebih besar, musuh kita itu lebih besar. Sekarang apakah ingin Timur Tengah pindah ke Asia Tenggara? Tidak ada yang ingin. Tanya di Timur Tengah itu, yang membunuh siapa? Yang dibunuh siapa? Banyak itu. Yang membunuh siapa? Yang dibunuh siapa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang membunuh tidak tahu mengapa saya harus membunuh. Yang dibunuh pun tidak tahu mengapa saya dibunuh. Inilah yang terjadi sekarang ini. Tiap hari bom, hancurlah. Yang membunuh dan yang dibunuh, ya sama. Apa kita mau seperti itu? Maka mumpung dari awal selalu saya, berbeda pendapat persilakan, tetapi hormati juga pendapat orang lain. Mari kita hidup rukun, toleransi, aman. Ini yang selalu saya anjurkan, saudara-saudara, dimanapun saya berada. Maka marilah kita yang kita hadapi reformasi, informasi yang begitu cepat, globalisasi, dan lagi paham-paham yang kadang-kadang ingin memecah belah. Ini semuanya kerjaan Yahudi. Yahudi kerjaannya bagaimana memecah belah umat Islam ini. Yahudi pekerjaannya bagaimana membuat umat Islam itu ragu-ragu terhadap agamanya. Dibikinlah penafsiran-penafsiran Al-Quran yang bertentangan dengan tafsir-tafsir yang muktabar. Supaya apa? Supaya kita ragu-ragu terhadap Islam ini. Selalu mereka bawakan ini. Dan kalau kita tahu, mari kita kembali kepada ulama-ulama kita, pada tafsir-tafsir yang muktabarah. Jangan tafsir-tafsir yang menafsirkan secara hawa nafsunya. Disinilah sekarang letaknya ini. Sehingga dengan kemajuan teknologi itu, di samping perubahan peradaban,
Iman kita kadang-kadang, iman kita itu bisa hilang dengan duit kok. Kasih 100 juta imannya berubah. Apalagi dikasih 1 miliar. Bisa berkata Quran tidak relevan. Ini banyak yang begini sekarang ini. Ini ayat Quran sudah tidak sesuai dengan zaman. Subhanallah. Quran itu berlaku semenjak diturunkan sampai hari kiamat. Tidak ada ayat yang tidak berlaku. Semua ayat berlaku semuanya. Nah, disinilah saudara-saudara yang kita hadapi. Maka mari kita seluruhnya ini jaga kesatuan dan ukhuwah Islamiyah. Biar berbeda pendapat selama pendapat ini tidak kepada soal usul. Kalau berbedanya akidah tentu tidak bisa toleransi. Tapi kalau bedanya cuma soal furu, marilah kita saling hormat menghormati. Seperti Madzhabul Arba'a, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hambal. Mereka berbeda, tapi tidak ada mereka itu yang lalu membawa permusuhan. Lalu yang madhab satunya jangan ikut imam itu, tidak, semua bebas saja. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Jaga kedamaian dan persatuan kita ini, khususnya rumpun bangsa Melayu ini. Supaya kita hidup damai, dapat beribadat dengan tenang. Inilah barangkali harapan saya. Lama juga saya pidato kayak. Jam 11 kurang 1/4 loh. Ya memang kadang-kadang kalau sedang ngomong gini saya lupa kayak. Karena kadung biasa di Indonesia sudah pidato tuh 2 jam 3 jam saya kayak. Di depan ribuan manusia gitu. Ya sekali datang itu kadang-kadang ya bisa 10.000, 20.000. Jadi kadang-kadang saya ini lalu tidak sadar gitu loh. Kalau sudah lama, padahal sudah tua saya ini. Ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada saya. Alhamdulillah, ini fabini mati robbika fahaddis. Lebih-lebih lagi, alhamdulillah tenggorokan saya dan lidah saya ini selalu stabil. Walaupun pidato 1 hari 6 jam, itu tidak pernah saya serak, itu enggak. Besok suruh pidato lagi 2 jam lagi begini nggak apa-apa. Habis duhur pidato lagi 2 jam. Nanti malam 2 jam lagi. Kadang-kadang sehari itu bisa 6 jam. Tapi alhamdulillah stabil. Lidah saya stabil tanpa minum. Saya pidato 2 jam tidak pakai minum. Tapi insya Allah stabil. Inilah barangkali yang saya sampaikan, sudah menjelang jam 11, sudah cukup malam. Inilah barangkali yang sampaikan pada saudara-saudara. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan memberikan ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita jaga ukhuwah Islamiyah, kesatuan dan persatuan umat Islam. Khususnya perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip. Tolonglah tidak usah dibesar-besarkan, jangan dijadikan prinsip. Yang tidak berkunut, insya Allah masuk surga. Sukron makmun yang berkunut, insya Allah masuk surga. Barangkali pahalanya lebih gede, tambah kunut. Itu aja. Orang yang tarawih 8 rakaat persilakan. Alhamdulillah masih tarawih. Enggak tarawih juga enggak apa-apa, cuman keterlaluan. Kan cuma itu aja, Kiai. Kan hukumnya sunat tarawih itu. Tapi sunatnya sunat muakkad. Umpama tidak tarawih, tidak dosa. Cuman keterlaluan orang itu. Kalau sembahyang duha, sekarang tidak duha, nggak apa-apa, Kiai. Besok masih ada duha. Tapi kalau tarawih, tahun ini tidak tarawih, apa ada jaminan Tuhan ketemu dengan puasa yang akan datang? Nggak ada jaminan. Kalau sekarang tidak duha, ya mungkin besok masih ada duha lah. Tapi kalau tarawih itu setahun sekali. Kalau ditinggal itu keterlaluan itu. Nah, tapi yang tidak tarawih masuk surga.
yang tarawih 8 rakaat masuk surga. Saya tarawih 20 rakaat. Insya Allah pahala saya lebih gede dari yang 8. Kan jelas toh itu. Masa 8 disamakan dengan 20? Itu aja. Yang tarawih 8 rakaat masuk surga. Yang 20 masuk surga. Yang tidak kunutan masuk surga. Yang kunutan masuk surga. Yang saya tidak salah menyalahkan. Sesat menyesatkan. Ini yang saya tidak setuju di antara kita ini. Lah ini yang saya jaga. Mari rumpun bangsa Melayu ini yang beragama Islam jaga kesatuan dan persatuan umat Islam. Jangan mau dipecah belah oleh Yahudi seperti di Timur Tengah itu. Di Timur Tengah itu dalangnya semua, Pak. Tuan-tuan yang memasukkan senjata juga mereka, Pak. Bukan siapa-siapa, tuan-tuan. Mereka yang jual senjata ke Timur Tengah itu diadu umat Islam supaya senjatanya laku. Maka kita jangan mau, jagalah kesatuan dan persatuan umat ukhuwah Islamiyah. Walaupun saya termasuk orang yang sembahyang tarawih 20 rakaat, saya termasuk orang yang kunutan, tapi saya tidak lalu mencolok kamu tidak kunutan sesat, tidak. Itu masalahnya furu, tidak sama, kecuali kalau berkata sholat duhur tidak wajib. Lah itu barulah, itu prinsip. Nah, kalau soal sunnah-sunnahnya tidak prinsip, kita pertahankan apa yang kita kerjakan. Saya minta sudah kunutan, teruskan kunutan seperti saya. Tarawihnya 20 rakaat, saya 23 rakaat dengan witirnya. Sesuai dengan apa yang ada di Bukhari menurut Sayyidina Umar, itu saja. Tidak usah lalu dibikin percekcokan yang seolah yang tidak prinsip dijadikan prinsip. Kecuali kalau yang prinsip berbeda akidah itu mungkin. Kalau sampai perbedaannya misalnya tidak mengakui Quran yang ada ini enggak benar, lah itu barulah itu yang masalah, bukan masalah furu. Sudah menyangkut Qurannya. Itu lain lagi kita luruskan dengan mau'idatul hasanah, dengan kebijaksanaan, dengan hikmah. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita oleh Allah diberikan taufik dan hidayah menjadi makhluk seperti kita menjadi makhluk. Ya, jangan sampai berubah makhluk lain. Inilah dari saya, sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baca doa penutupnya. Baik. Mari kita tutup bersilaturahmi dengan ahli kubur. Kita sudah silaturahmi sama yang hidup. Kita silaturahmi dengan ahli kubur. Mari kita baca Fatihah dengan niat. Mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita yang mengajar kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang telah dipanggil oleh Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur, mudah-mudahan oleh Allah diberikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita seluruhnya dimudahkan oleh Allah segala urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita, untuk mencari keridhaan Allah. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah
wa barakatil Fatihah wa bijahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa annal bala, ya arhamar rahimin irhamna, ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidu karika wa anta lam tazalli dalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mawniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif yassir alaina kulla asir. Fataisirul asir alaika yasir, ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimum biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin aw niyatin aw i'tiqadin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin aw niyatin aw i'tiqadin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nasta'iduka mimma ista'ada abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Kai Syukran Ma'mun atas segala nasihat dan tausiah yang telah disampaikan oleh beliau. Sebelum saya menutup majlis yang mulia ini, saya ingin umumkan iaitu dua buku ataupun kitab ini karya daripada Syekh Rahimuddin An-Nawawi Al-Bantani. Yang pertamanya tajuk Dua Insan yang Agung, Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang jadi imam besar di Masjidil Haram. Ini dua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan bapa-bapa boleh dapatkan di luar sana. Ada dijual di gerai sana. InsyaAllah dua kitab ini, insyaAllah. Dan sekalung penghargaan dan terima kasih pihak kami kepada semuanya yang terlibat bagi menjayakan majlis yang mulia ini, terutama kepada pengerusi dan serta ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Jelutung selaku tuan rumah, iaitu Tuan Haji Abdul Rahim bin Umar selaku pengerusi. Jazakallah khairan katsira Tuan Haji. Dan kepada Majlis Ahbabun Nabi, iaitu pimpinannya di saudara Muhammad Ashraf Khan, sebagai anjuran sama, kerjasama untuk menganjurkan majlis ini. Dan kepada para tetamu agung yang datang dari dalam dan luar negara, dan para penyumbang dan penderma serta seluruh warga kerja yang telah berkhidmat secara khusus maupun sukarela. Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah saja yang membalas segala kebaikan semuanya yang telah bekerja sama, insya-Allah. Jadi untuk acara penutup, sebentar lagi kerana para tetamu kita sudah pun jamak, sudah solat Isya jamak. Jadi untuk jemaah sebentar lagi untuk sesi bersalaman untuk mengambil barakah dengan kehadiran para ulama di tempat kita ini Masjid Jelutung. Jadi bersalamannya dari kiri ke kanan. Jangan berebut ya. Beratur seorang-seorang
dari kiri ke kanan. InsyaAllah sambil kita bersalawat. Selepas itu barulah yang belum Isya termasuk saya kita berjemaah di sini insyaAllah. Itu dulu, insyaAllah. Jadi mohon maaf bagi pihak saya selaku pengacara ataupun pengerusi majlis kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang sempurna itu daripada diri saya yang kerdil ini. Moga-moga dapat saya memperbaikinya. Jazakallahu khairan katsira wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.